Halo, selamat datang di channel penyegaran rohani, saling mengingatkan saja. Salam sehat selalu, penuh berkat berlimpah. Sahabat yang terkasih, tema yang akan kita dalami bersama adalah berinvestasi dengan Tuhan. Apakah perlu kita berinvestasi dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita berinvestasi dengan Tuhan? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, marilah kita menyadari arti kehadiran kita di dunia ini. Salah satu tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini adalah untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik bagi semua orang. Kehadiran kita harus membawa manfaat bagi orang lain, di mana saja kita berada. Di tangan seorang juru minum yang terampil, kopi akan menambah rasa pada minuman. Tapi cara kerjanya kopi itu tersembunyi. Demikian pula kehadiran kita di dunia ini harus bisa efektif dalam memberi lebih banyak cita rasa hidup bagi orang lain. Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk memberi cita rasa hidup bagi sesama kita yang hidupnya kurang beruntung seperti kita, tanpa diketahui oleh mereka. Dengan cara demikian, kita tetap menaruh simpati dengan memberi cita rasa hidup bagi mereka, tanpa merendahkan harga diri mereka, karena mereka tidak tahu siapa pemberi cita rasa hidup tersebut. Mari kita ikuti satu kisah nyata berikut ini. Semoga dengan kisah ini, hati kita semakin tersentuh dan terbuka untuk memberi cita rasa hidup bagi sesama kita yang kurang beruntung di sekitar kita. Secangkir kopi di dinding. Seorang wisatawan sedang asik menikmati kopi di sebuah kafe terkenal di sekitar Eiffel, Paris. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria parubaya, duduk di salah satu meja kosong. Ia memanggil pramusaji dan memesan kopi 2 cangkir, yang satu untuk di dinding. Sang wisatawan merasa heran mendengar kalimat tersebut. Apalagi sang pria kemudian hanya disuguhi 1 cangkir kopi, namun ia membayar untuk 2 cangkir. Segera setelah pria tersebut pergi, si pramusaji menempelkan selembar kertas kecil bertuliskan "segelas kopi" di dinding kafe. Suasana kafe kembali hening. Tak lama kemudian, masuklah 2 orang pria. Kedua pria tersebut memesan 3 cangkir kopi. 2 cangkir di meja, 1 lagi untuk di dinding. Mereka pun membayar 3 cangkir kopi sebelum pergi. Lagi-lagi setelah itu, pramusaji melakukan hal yang sama. Menempelkan kertas bertulis "segelas kopi" di dinding. Pemandangan aneh di kafe sore itu membuat wisatawan itu heran. Ia meninggalkan kafe dengan menyimpan pertanyaan atas kejadian ganjil yang disaksikannya. Namun, ia tidak berani mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan kopi di dinding tadi. Esok harinya, wisatawan tersebut mampir di kafe yang sama. Dia melihat seseorang lelaki tua masuk ke dalam kafe. Pakaiannya kumal dan lusuh. Setelah duduk, ia melihat ke dinding dan berkata kepada pelayan, "1 cangkir kopi dari dinding." Pramusaji segera menyuguhkan segelas kopi. Setelah menghabiskan kopinya, lelaki tua tadi lantas pergi tanpa membayar. Tampak si pramusaji menarik 1 lembar kertas dari dinding tersebut, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kini pertanyaan wisatawan itu terjawab sudah. Begini rupanya
cara penduduk kota ini menolong sesamanya yang kurang beruntung dengan tetap menaruh rasa hormat kepada orang yang ditolongnya. Kaum papa bisa menikmati secangkir kopi tanpa perlu merendahkan harga diri untuk mengemis secangkir kopi. Bahkan mereka pun tidak perlu tahu siapa yang mentraktirnya. Suatu tatanan hidup bermasyarakat yang amat sangat menyentuh hati kita dan sekaligus memberi pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana kita harus menolong mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Sahabat yang terkasih, hanya ada satu cara untuk hidup, yaitu memberi. Karena dengan memberi, maka kita menempatkan diri kita dalam aliran berkat Tuhan. Dengan memberi, kita membawa cita rasa hidup bagi sesama kita, karena kita telah masuk dalam sistem aliran rahmat Tuhan. Inilah aliran yang disiapkan Tuhan untuk dimasuki oleh siapapun yang menempati dunia ini, jika ingin mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Secangkir kopi di dinding adalah wujud cinta tulus kepada sesama yang kurang beruntung, dengan cara yang sangat manusiawi dan penuh kerendahan hati, tanpa pamer kebaikan kita di hadapan mereka. Meskipun perbuatan kita tidak diketahui oleh mereka yang menikmati berkat Tuhan melalui kita, ada baiknya kita memperhatikan 4 pertanyaan penting berikut ini, agar pemberian kita juga diberkati Tuhan, yaitu: pertama, apa yang memotivasi saya untuk memberi kepada mereka? Kedua, apakah saya memberi karena ingin membalas cinta Tuhan kepada saya? Ketiga, apakah saya memberi karena mencintai sesama seperti diri saya sendiri? Keempat, apakah saya memberi agar saya dilihat sebagai orang yang baik dan dermawan? Sahabat yang terkasih, memberi bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki untuk dibagikan kepada orang lain. Ini soal di mana hati kita berada dan apa komitmen kita dalam memberi. Inilah hukum kehidupan dalam hal memberi. Memberi adalah berinvestasi dengan Tuhan. Investasi ini ada syaratnya yang perlu dipenuhi, yaitu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan akan membalasnya kepadamu. Sahabat yang terkasih, manakah cara memberi yang Tuhan kehendaki, yang disebut berinvestasi dengan Tuhan? Memberi dan melupakannya, dan Tuhan akan mengingatnya dan membalasnya, atau memberi dan mengingatnya, dan Tuhan akan melupakannya, dan tidak akan ada pahala untuk kita? Yang dicari adalah berkat Tuhan atau tepuk tangan manusia?